Oke, mantap. Berhubung teman-teman semua juga sudah hadir pada kesempatan kali ini, mungkin langsung aja kita buka rangkaian sesi diskus santai bersama Kang Non dari Provinsi Banten nih, teman-teman. Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, dan juga sore buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait dengan salah satu materi pada mata kuliah kelembagaan, yaitu tentang sinergi kolaboratif antara paguyuban Kangnon dari Provinsi Banten bersama dengan lembaga pemerintah di sana. Nah, di sini sudah ada nih tentunya para pembicara yang super duper kece banget. Di sini ada Mas Kevin Kesumawinanta. Mungkin dipersilakan dulu nih, Kang Kevin bisa memperkenalkan dirinya. Siap. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya. Maaf juga nih, agak terlambat dan agak slow respon ya ke Umu ya. Maaf banget. Mungkin izin memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Kesumawinata, bisa dipanggil Kevin. Saya Kangnong Banten 2020. Saya baru lengser kemarin, tapi saya gabung di Paguyuban Kangnong Provinsi Banten. Seperti itu. Sorry, ternyata belum di-unmute ya. Oke, siap. Oke, mantap Kang Kevin. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Mungkin di sini seperti kata sayang, sebelumnya selaku pembicara udah memperkenalkan diri, alangkah baiknya kita selaku tim pelaksana juga ikut memperkenalkan diri nih. Halo, sebelumnya perkenalkan Kang, saya Satrio, dan rekan saya ada Umu dan juga Prayuda yang pada hari ini akan bertanya-tanya nih seputar paguyuban Kang Non Banten. Nah, without any further ado, langsung aja yuk kita masuk ke rangkaian pertanyaan pertama kita yang akan langsung dipimpin oleh saudari Umu. Mungkin kepada Umu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih Satrio. Untuk pertanyaan pertama, izin bertanya nih Kang, bisa nggak dijelasin dulu gitu Kang, paguyuban Kangnong ini asal usulnya tuh gimana, tujuannya dan apa visi dan misi dari paguyuban itu sendiri? Oke, mungkin ini untuk ajang memperkenalkan Kangnong dan bentuk atensi pemuda-pemuda nih akan adanya Kangnong Banten. Jadi Kangnong Banten atau Paguyuban Kangnong Banten itu sebenarnya berbeda. Jadi Paguyuban Kangnong Banten itu adalah perkumpulan atau paguyuban untuk Kangnong-Kangnong yang memang sudah tidak menjabat seperti itu. Jadi orang-orang ini nih yang sebelum-sebelumnya itu udah pernah menjabat sebagai Kang dan Nong, mungkin dari finalis atau mungkin yang juara 1, 2, 3 ataupun yang predikat-predikat kayak Kang Nong pendidikan kayak gitu-gitu. Nah, itu berkumpulnya di satu paguyuban yang kita kenal sebagai Paguyuban Kangnong Provinsi Banten. Nah, kalau Kangnong itu sendiri, apa sih Kangnong itu? Jadi Kangnong itu adalah suatu upaya dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk mengumpulkan pemuda-pemuda yang masih aktif, yang masih kreatif dan bersinergi itu untuk mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di Provinsi Banten melalui pemuda-pemuda itu, karena kan yang kita ketahui ya bahwa pemuda-pemuda ini kan relasinya luas, masih semangat, mungkin ada juga beberapa orang yang sebagai influencer, nah itu bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Potensi-potensinya itu bisa disebarluaskan, mulai dari mungkin dari keluarga, teman dekat, atau masyarakat di luar Provinsi Banten. Seperti itu singkatnya. Oke, siap-siap. Tapi kalau boleh tahu nih Kang,
yang mempelopori awalnya Kang Nung ini siapa? Oke. Apa emang udah naungan dari Bantennya sendiri gitu? Oke, kalau yang mempelopori itu sebenarnya inisiasi dari dinas itu sendiri ya. Jadi nggak cuma di Provinsi Banten nih, masing-masing tiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia itu biasanya ada untuk duta pariwisatanya. Kayak misalkan Jakarta itu ada Abang None, ya kan? Jakarta ada Abang None, di Tangerang juga ada, di kota-kota lah. Sebelum masuk ke provinsi itu melalui kota-kota terlebih dahulu. Jadi provinsi itu, Kangnong provinsi itu dari yang juara 1, 2, 3 dari kota, kemudian mereka lanjut ke provinsi. Seperti itu. Kalau untuk yang mempeloporinya, itu mungkin saya juga kurang paham ya. Mungkin ada undang-undang tersendiri atau mungkin peraturan tersendiri dari dinas untuk upaya mempromosikan pariwisata yang ada di provinsi masing-masing melalui pemuda-pemudi tanah Banten atau tanah DKI kayak gitu-gitulah dari dalamnya seperti itu. Oke, siap. Kalau boleh tahu juga nih Kang, pertama kali Kang Kevin ikutan Kang Nong itu yang membuat tertarik tuh apa Kang? Yang buat tertarik awalnya itu kan saya itu dari SMA. Jadi umumnya anak-anak yang apa ya, yang tertarik untuk mengikuti ajang tersebut itu biasanya itu anak-anak kuliahan yang semester 1, semester 4, semester 3 kayak gitu-gitu. Nah, saya ini termasuk yang cukup muda pada saat itu. Saya baru lulus SMA, kelas 3 jalan lulus itu saya mengikuti audisinya. Apa yang membuat saya tertarik? Pertama itu kan dari kota ya, dari kota dulu. Nah, itu ada saran dari senior Paskibra pada saat itu untuk bagaimana caranya saya ini bisa banyak belajar, menambah pengalaman dan banyak bertemu orang-orang baru di ajang Kangnong Kota Serang pada saat itu. Kemudian saya cross check juga, lihat Instagram dan sharing juga pada teman-teman yang memang sebelumnya pernah mengikuti dan ternyata seru juga. Bukan hanya untuk gaya-gayaan, cuma di situ juga kita bisa banyak belajar mengenai Kota Serang dan Provinsi Banten. Kemudian saya terpilih sebagai wakil 1, juara 2 waktu itu di Kota Serang, itu kelas 2 SMA. Kemudian saya maju ke Provinsi Banten, kelas 3 itu. Maju ke Provinsi Banten untuk mewakili Kota Serang. Sebenarnya itu pilihan juga. Kita mau lanjut ke provinsi atau tidak, mau mulai bersaing lagi dengan kota-kota lain, kabupaten lain atau tidak, itu keputusannya di diri masing-masing. Nah, saya memutuskan untuk mengikuti dan melanjutkan pemilihan Kangnong Provinsi Banten pada saat itu. Karena saya merasa tertantang dan jelas Provinsi Banten itu lebih luas dan lumayan juga sertifikatnya bisa untuk ke depan saya ya kan. Seperti itu sih. Nah Kang, tadi kan ngebahas-bahas kalau Kang Nong ini salah satu bentuk atau cara buat mempromosikan pariwisata daerah ya. Betul. Nah, itu bentuk sinergi yang dilakukan antara paguyuban Kang Nong atau Kang Nongnya sendiri sama dinas pariwisatanya itu kayak gimana ya Kang kalau boleh tahu? Oke, jadi saat kita audisi itu kita itu sudah mempersiapkan akan melakukan apa saja, akan melakukan kolaborasi seperti apa dengan dinas, akan melakukan atau membentuk program apa ke depannya untuk mempromosikan dan mensebarluaskan pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Nah, salah satu caranya atau salah satu bentuk sinerginya paguyuban atau Kangnong Provinsi Banten dengan dinas atau dengan pemerintah itu dengan membentuk suatu program. Kalau angkatan saya atau dari saya pribadi waktu itu membentuk program JWB namanya. Karena waktu itu lagi masa-masa COVID deh kalau nggak salah. Jadi JWB itu enggak COVID. Kalau kita mencetuskan JWB itu adalah Jereh Wong Banten istilahnya. Nah, Jereh Wong Banten itu jadi kita itu
tiap sebulan 2 kali atau sebulan sekali minimal, itu kita mengundang influencer-influencer atau tokoh-tokoh masyarakat di Provinsi Banten untuk bercerita dan mempromosikan budaya-budaya yang ada di Provinsi Banten dengan cara talk show seperti itu. Dengan cara talk show itu JWB itu baru satu. Kemudian ada lagi namanya itu bukan city tour ya, apa ya, pokoknya kita setiap sebulan tiga kali dalam sebulan itu kita tur mengunjungi destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten. Bukan cuma mengunjungi, kita juga di situ membuat konten, kemudian mengajak teman-teman kita untuk ke sana. Ya, itulah bentuk-bentuk sinergi atau usaha yang kita lakukan untuk mempromosikan pariwisata atau potensi yang ada di Provinsi Banten. Itu. Oke, Kang. Itu kalau dari kan bikin programnya itu dari awal perjanjian jadi Kangnong ya, Kang. Ya. Itu kalau dari perjanjian itu berarti ada secara tertulis atau MOU perjanjian kerjasama gitu ya, Kang. Itu Oke. itu ada nggak sih, Kang, kayak peraturan lain atau masa bakti yang harus ditaati atau misal harus apa yang harus dilakukan gitu? Kalau untuk perjanjian atau penandatanganan itu nggak ada, karena saat kita terpilih itu memang benar-benar orang-orang yang ingin dan mempunyai semangat untuk mengabdi seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya peraturan, kita tidak ada peraturan tersendiri ya. Cuman 2 tahun itu kita dikasih waktu jabatan itu, masa jabatan itu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu nanti saat penghujung jabatan itu kita akan ditanyakan apa aja nih yang udah kita lakuin, apa aja sih yang udah kita jalanin program-programnya. Nah, nggak cuma itu, nggak cuma sekedar pariwisata. Nah, Kangnong Banten juga anak-anaknya itu selalu diminta untuk mendampingi acara-acara besar di provinsi maupun di luar provinsi Banten. Contohnya biasanya itu kan ada setiap acara itu kan ada Pak Gubernur yang datang atau Pak Wali Kota. Nah, kita dimintakan untuk hadir untuk brand awareness gitu loh, bahwa ini loh Banten tuh punya duta dan Banten tuh punya duta pariwisata. Nah, itu pekerjaan sehari-harinya lah, pekerjaan sehari-hari kita itu seperti itu. Kalau untuk di luar Provinsi Banten itu lebih high lagi. Kita harus lebih mempersiapkan materi apa yang akan kita sampaikan, lalu pakaian apa yang akan kita pakai, karena biasanya kalau di luar Provinsi Banten itu lebih ke pertunjukan kayak show-show gitu. Jadi kita memperkenalkan ini loh kita punya batik, ini loh kita punya sate bandeng, ini loh kita tuh ada destinasi Tanjung Lesung di sini kayak gitulah. Nah, itu nggak ada perjanjiannya, itu memang panggilan atau kita yang memang menyerahkan nama untuk mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Oke, berarti kalau kayak gitu itu yang ngelakuin itu dari duta Kangnongnya sendiri apa semua kayak paguyuban Kangnongnya itu masih terlibat dalam hal mempromosikan atau kegiatan-kegiatan Kangnong itu, Kang? Kalau untuk siapa saja yang terlibat, yang diutamakan itu adalah Kangnong yang masih fresh graduate, dalam artian ya yang masa jabatannya itu masih berlaku. Kayak misalnya tahun ini itu kan saya sudah tidak menjabat. Nah, itu saya udah tidak diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan untuk mempromosikan atau tur ke tempat-tempat yang memang harus dikunjungi gitu loh. Yang diutamakan adalah kangnong-kangnong yang masih baru, yang masih harus bertugas dan harus mempromosikan seperti itu. Kalau sentuhan dari paguyuban itu tidak secara langsung, tapi mereka orang-orang di paguyuban itu mereka yang mengarahkan, membimbing, dan menemani kangnong-kangnong yang masih menjabat seperti itu.
Oke, dari saya sih udah cukup mewakili ya. Mungkin dari Gilang ada pertanyaan tambahan? Mangga, sok. Oke, mungkin Kang Kevin, aku mau tanya dan mau mengkonfirmasi. Berarti untuk yang paguyuban itu dia yang sudah lulus dari uh, Kang Nong, dan itu dari bisa dari finalis, bisa dari siapa aja. Nah itu untuk masa jabatannya sendiri apakah ada Kang, atau ya sudah itu paguyuban setelah dari Kang Nong itu sampai kapanpun dia masuk dalam paguyuban. Oke, jadi dalam paguyuban itu juga ada struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi itu saya kurang paham juga, nanti saya cross check lagi. Kalau nggak salah itu 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali mengikuti mohon maaf ya kalau misalnya salah, pokoknya nanti saya cross check lagi. Kalau 2 tahun sekali, kalau pemilihannya 2 tahun sekali, biasanya kan pemilihan Kang Banten itu 2 tahun sekali. Itu berganti jabatan biasanya struktur organisasi di paguyubannya, atau mungkin 4 tahun sekali tidak mengikuti pemilihan Kang Banten seperti itu. Jadi masa jabatan struktur organisasinya aja sih yang berubah, yang dipilih-pilih kepala ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Cuma kalau untuk orang-orang atau anggota paguyubannya itu nggak ada masa aktifnya. Mereka benar-benar mau dari tahun 2010 ke 2011 itu masih ada, dan mereka itu masih suka sharing-sharing. Itulah hebatnya. Makanya kenapa bisa dibentuk paguyuban, karena predikat kita sebagai Kang Banten itu nggak akan pernah lepas, dan bakal kita terus sharing ke adik-adik kita selanjutnya seperti itu. Oke, berarti memang paguyuban itu dia kan masih di bawah naungan dinas ya Kang. Berarti hubungan dengan Kang Nong yang pada saat ini menjabat pun masih baik dan masih lancar-lancar aja gitu ya Kang. Pasti masih lancar. Apalagi kita kan dari tiap kabupaten kota ya, paguyuban provinsi itu. Kita malah lebih aware untuk adik-adik kita yang akan maju ke Provinsi Banten seperti itu. Setelah mereka sudah maju Provinsi Banten, menang atau enggak, biasanya pada saat audisi itu semua kumpul. Paguyuban itu satu paguyuban semuanya kumpul. Jadi ajang apa ya? Apa istilahnya kalau pertemuan itu? Kalau udah lulus terus ketemuan apa? Reuni ya, jadi malah reuni di situ kita cerita-cerita, ketemu sama adik-adik kita yang baru. Pasti kita bakal terus menjalani hubungan yang baik dengan pengurus selanjutnya seperti itu. Mangga, ada lagi? Kang, mau nanya nih Kang. Tadi kan kalau dari Kang Kevin tuh Jerewong Banten ya. Kalau Kang Kevin tahu nggak program yang dilaksanain sama Kang Nong sekarang itu apa? Program yang sekarang lagi dijalani itu cuma beda nama aja sih. Waktu itu kan apa ya, Kangnong Journey kalau nggak salah. Di angkatan saya itu Kangnong Journey namanya program. Nah kalau mereka itu saya kurang tahu nama programnya apa, tapi saya tahu kegiatannya itu sama. Mereka itu mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten. Terus mereka itu aktif mungkin karena sekarang tahun 2022 kali ya, dan anak-anaknya juga kebanyakan influencer dan orang-orang hebat, itu mereka lebih aktif di Instagram. Mereka itu di Instagramnya sendiri itu kadang buat konten inisiatif aja, mereka inisiatif sendiri dengan teman-temannya atau berdua atau bertiga, itu mereka tour dan mengkontenkan sendiri gitu loh, tanpa adanya program yang memang sudah dijanjikan, inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan seperti itu. Nah kalau misalkan program yang tertulisnya atau program yang memang harus mereka laksanakan tiap bulannya itu masih sama, mereka mengunjungi tiap destinasi yang ada di Provinsi Banten gitu. Berkaitan dengan tadi ya Kang, program kerja yang untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten itu,
biasanya sebelum melakukan datang ke destinasinya itu, apakah ada apa ya semacam obrolan terkait dengan pengelolanya? Apakah sudah ditentukan oleh dinas kah atau dari Kang Nongnya itu sendiri? Oke, jadi terkadang memang tentatif. Kadang memang kita yang mengusulkan ke dinas. Bulan ini kayaknya Kang Nong mau kesini deh gitu. Nah nanti dinas yang memfasilitasi mulai dari kendaraan kayak gitu-gitu. Nah kalau misalkan kita belum ada obrolan, itu kadang dinas pun inisiatif untuk mengadakan acara di tempat tersebut. Misalkan yuk anak-anak Kang Nong kita ke sini gitu untuk promosiin. Nah kita tuh jalan, ayo misalkan dibutuhkan 4 pasang, dibutuhkan 5 pasang, atau hanya dibutuhkan 2 pasang, kita jalan. Jadi sama-sama aja. Misalkan udah ke Tanjung Lesung, tapi memang di sana lagi mau ada acara lagi nih, mungkin dari Pemprov atau dari Bapenda atau dari dinas pariwisata atau dari dinas mana yang ke sana. Nah itu kita terlibat juga dalam artian sebulan itu bisa beberapa kali kalau memang ada kegiatan di sana kita meluncur ke sana untuk ngikut mempromosikan seperti itu. Masih di mute lang. Oke Kang Kevin, nuhun Kang. Ini Satrio ada yang mau ditanyain gak Sat? Oke, terima kasih Umu. Sebelumnya, sebelum aku bertanya, aku mau nge-follow up lagi nih dari teman-teman seperti Umu sama Gilang. Kira-kira masih ada nggak yang mau ditanyakan? Soalnya aku kayaknya udah mulai concern ke program yang udah sempat di-spill nih sama Kang Kevin. Tadi ada CWB sama Kang Nong Jurne ya, kalau nggak salah, Kang. Ya Nah, betul. oke, udah ngangguk-ngangguk, berarti benar. Kira-kira Gilang sama Umu ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau udah nggak ada, mungkin saya izin masuk ya, Kang. Saya sempat penasaran nih dari Oke. program-program yang udah di-spill sebelumnya. Terus juga sebelum kita ngelakuin sesi discuss pada hari ini, saya juga sempat browsing-browsing nih, bahwasannya tuh melihat dari platform berita, kalau paguyuban ini tuh sajane pada dasarnya memiliki fokus untuk mempromosikan pariwisata. Kira-kira nih, ada nggak sih, Kang, target berapa wisatawan yang sekiranya harus datang atau berkunjung ke Banten, serta destinasi mana saja yang menjadi prioritas utama dari Kang Non Banten untuk dipromosikan, selain Tanjung dan lain-lain. Gitu. Oke. Jadi untuk mungkin itu kasatnya ya, kayak misalkan ada nggak sih kasarnya ya, ada nggak sih hasil yang udah kita kerjain selama ini gitu loh, apakah meningkatkan para wisatawan, apakah meningkatkan aware masyarakat sekitar untuk ke sana, seperti itu kan ya. Nah, kalau yang kita lihat dari kacamata kita sendiri yang terjun ke lapangan, nggak usah lihat dari jauh-jauh, orang yang jauh-jauh deh, kayak misalkan orang-orang terdekat aja. Misalkan kita waktu itu saya berkunjung ke Kaibon dan Surosowan, kalau kalian tahu mungkin umum tahu. Nah, Kaibon dan Surosowan itu orang-orang pandangan mereka itu taunya Kaibon dan Surosowan itu panas, nggak seru, nggak ada apa-apanya. Mereka udah nggak peduli aja. Mereka cuma hanya sekedar tahu di situ tuh ada loh peninggalan sejarah, tempat wisata yang memang bisa kita kunjungi, atau kita cuma bisa kita santai-santaian di sana, menikmati senja kayak gitu-gitu. Nah, pada saat itu kita Kang Nong Journey ke sana, kita buat konten, kita dari siang sampai ke maghrib pada saat itu, karena rutenya itu dari Surosowan, Kaibon, kemudian ke Masjid Masjid Agung Banten di situ itu. Nah, itu 3 tempat itu yang merupakan pusat atau potensi yang ada di Kota Serang maupun di Provinsi Banten gitu loh. Kemudian
apa yang saya lihat dan apa yang saya dapat gitu loh setelah saya melakukan Kangnon Journey ke lokasi tersebut. Banyak dari teman-teman Kangnon saya dan saya pribadi pun yang merasakan bahwa orang-orang sekitar malah lebih aware kayak, oh ya udah bagus ya sekarang, katanya masuknya bayar nggak sih kayak gitu. Di sana ditutup nggak kayak gitu gitulah. Karena pada saat itu saya juga buat konten atau mungkin video-video yang banyak orang luar tuh nggak tahu, kayak misalkan ini nih udah hijau loh, di sini nih udah ada tamannya loh, di sini nih udah ada perairannya udah bagus loh, toiletnya udah bersih loh, kayak gitu-gitu. Nah, mereka itu akan lebih aware dan malah sampai saat ini teman-teman teman-teman kuliah atau teman-teman mungkin dari seperti apa ya, teman-teman kegiatan saya lah di luar sana itu malah seringnya melakukan kegiatan-kegiatan di sana jadinya. Kayak misalkan pembuatan video, pembuatan foto, couple shoot dan lain-lain. Mereka lebih senang ke sana. Coba kalau misalkan pada saat itu teman-teman semua dari Kangnon atau dari Dinas Pariwisata nggak ada upaya untuk mempromosikan tempat tersebut, mungkin bakal lebih sedikit pada saat ini ya. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 ini mungkin orang-orang baru tahu itu di tahun 2022 awal gitu loh. Karena pada saat 2021 tahun 2020 itu nggak tersentuh sama sekali oleh milenial. Jadi mereka itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang buat tarian di situ, nggak ada yang buat video di situ. Itu contoh kecilnya aja ya. Contoh kecil aja seperti itu yang saya rasakan gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kang Kevin atas penjelasannya. Siap, Teman-teman siap. Satrio, melek ya? Iya Kang, sorry banget ya soalnya wifi kosnya terlalu noob. Masuk gak ya suara saya? Bah, menghilang, invisible man. Mungkin teman-teman bisa sambil nunggu kondisi sinyal saya bertanya aja guys, terkait dengan, oh udah kembali, terkait dengan pertanyaannya. Ada nggak? Kalau nggak ada, biar aku tanya lagi aja deh. Kira-kira adalah, kan tadi kalau dari pernyataannya Kang Kevin, itu lebih prefer ya kayak ningkatin awareness pariwisata di Banten, dan lain-lain ya. Jadi bisa menggugah masyarakat setempat, khususnya juga yang sebelumnya belum tahu tempatnya ini, jadi bisa mau berkunjung ke tempat itu. Nah, kira-kira saya cukup curious juga nih, Kang Kevin. Ada nggak sih fokus lain yang dijadikan sebagai prioritas utama dari Paguyuban Kangnon Banten yang nggak hanya berfokus ke pariwisata aja? Atau emang dari pembuatan atau pendirian Kangnon ini tuh ya emang buat mempromosikan pariwisata? Itu mungkin bisa dijelaskan, Kang, ke teman-teman semua. Oke. Kalau untuk duta pariwisata itu sendiri, mungkin concernnya dan prefernya itu ke pariwisata ya. Pariwisata itu bukan cuma sekedar destinasi, bukan cuma sekedar tempat tujuan, tempat rekreasi, bukan cuma itu. Tapi dari segi makanan, makanan khas, atau bahasa-bahasa yang kita punya di Banten, dan juga pakaian-pakaian, ada batik batik Kaibon, batik Surosoan, tapak kebo, kayak gitu-gitulah. Itu juga kita harus mengupayakan untuk mempromosikan itu gitu loh. Cuman dalam audisi pemilihan duta pariwisata itu juga diikuti oleh pemilihan-pemilihan duta yang lain. Contohnya duta anti narkoba, duta rupiah, lalu ada juga duta pajak. Nah, jadi pada saat kita audisi, itu mereka itu duta rupiah itu dari BI, duta anti narkoba itu dari BNN, dan duta pajak itu dari Bapenda. Nah, instansi-instansi tersebut itu mengikuti apa ya istilahnya, saya nggak fokus nih.
istilahnya mereka itu mengikut nebeng lah, istilahnya nebeng untuk mencari pemuda-pemuda untuk duta-duta yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalkan duta pariwisata ya udah fokusnya ke pariwisata, duta rupiah fokusnya ke Bank Indonesia, apa aja yang mau dilakuin Bank Indonesia gitu. Kemudian duta anti narkoba ya gimana caranya bisa mensosialisasikan kepada pemuda-pemuda agar tidak jatuh ke narkoba seperti itu. Duta pajak lebih ke pajak, gimana cara bayar pajak, bagaimana cara anak-anak muda ini aware lah terhadap pajak, mereka paham bayar pajak tuh nggak ribet, gimana caranya, ada pajak apa aja seperti itu. Kalau misalkan duta pariwisata, jelas concernnya ke pariwisata aja. Gitu. Oke, terima kasih Kang atas jawabannya. Jadi emang ternyata setiap duta atau khususnya paguyuban punya semangatnya yang di mana memang fokusnya ternyata ke data. Seperti itu ya, Kang. Betul, Satrio. Oke, mantap. Selanjutnya mau nanya lagi nih Kang terkait dengan langkah konkret yang telah dilakukan oleh Paguyuban Kang Non nih dalam mempromosikan pariwisata. Kira-kira emang fokusnya cuma pembuatan konten dan berkunjung ke destinasi atau ada lagi nggak sih program kerja dalam jangka panjang gitu atau jangka menengah yang sekiranya dilakukan atau dirancang dari Kang Non sendiri? Atau emang cuma buat konten doang gitu? Tentu kita juga memastikan dan mempersiapkan bagaimana caranya agar terlahir penerus-penerus yang dapat meneruskan kinerja kami gitu loh. Kayak misalkan adik-adik kita nih, nah kita itu concernnya lebih ke situ. Kalau misalnya anak-anak paguyuban kan langkah selanjutnya seperti apa. Nah, kemudian bukan hanya di Provinsi Banten, ada langkah selanjutnya lagi. Mungkin dari Provinsi Banten kita bisa melangkah lebih jauh ke apalah istilahnya. Kalau udah tingkat dunianya itu tingkat internasionalnya itu Miss World lah istilahnya. Nah, kalau misalkan di Indonesia Miss Indonesia kayak gitu-gitulah. Itu memang sudah satu linear tuh mereka dari kota, provinsi, nasional hingga internasional. Kalau kalian nonton tuh ada Miss World ya kan. Nah, itu mereka itu melalui tahapan-tahapan seperti itu awalnya mungkin dari kota dulu, provinsi, kemudian dari Miss Indonesia baru mereka maju untuk mewakili Indonesia di dunia kayak gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kang atas jawabannya. Jadi ini buka insightful saya sekali sih bahwasannya ternyata eh, nggak hanya berhenti di paguyuban Kang Nun aja ya. Kalau misalnya dia emang bisa berpotensi buat maju, dia bisa maju ke tingkat kota atau mungkin Betul. provinsi, nasional, bahkan internasional kayak gitu ya. Ada Betul, semacam betul. itu juga ya ternyata. Betul, betul, betul. Oh, alah. Oke, mantap. Insightful sekali. Saya baru tahu nih fun fact-nya. Terima kasih, Kang Kevin. Selanjutnya saya mau nanya terkait dengan faktor-faktor pendukung nih serta penghambat dalam keberlangsungan atau pelaksanaan acara tadi JWB kemudian sama Kang Nonjure ada nggak sih kira-kira Oke. pendukungnya atau penghambatnya gitu Kang? Nah, mungkin teman-teman kan anak kuliahan ya mungkin lebih aktif dan lebih paham lah. Ini permasalahan yang sudah menjamur banget dimanapun ada. Salah satunya adalah salah satu faktor ya, yaitu teman-teman yang udah ngilang, teman-teman yang udah nggak bisa dihubungin, yang diajaknya itu susah. Itu ada oknum-oknum yang seperti itu tuh ada. Mungkin yang aktif dalam satu angkatan itu cuma 10 orang, cuma 5 orang. Itu pasti kayak gitu. Itu kendala pertama dalam kita menjalankan program kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, faktor dari apa namanya akomodasi. Misalkan kayak misalnya teman-teman kita ini pada jauh dan nggak semuanya itu bisa seperti itu. Jadi kita mengatur tanggal, ngatur bagaimana caranya supaya bisa berjalan. Kita putar otak terus itu. Satu angkatan itu kita putar otak terus bagaimana caranya agar program kita dan tujuan kita itu bisa tercapai. Itu faktor kedua. Kemudian kendala yang ketiga adalah dari situasi kayak misalkan kemarin kan COVID
Itu penghambat juga untuk kita dapat mencapai program yang sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Seperti itu sih. Mungkin 3 faktor itu yang sering terjadi dalam menghambat yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Kevin. Ini juga salah satu insight bagi saya. Fun fact juga bahwasanya ketika dalam paguyuban sendiri juga ada nih beberapa oknum yang ternyata nggak semuanya aktif dan hilang-hilangan. Bener sih, kayaknya setiap paguyuban bakal kayak gitu juga sih Mas. Atau Pasti. organisasi kampus juga kayak gitu. Oke. Berhubung waktu juga sudah jam 8.22 nih Mas, kita juga bisa lama-lama, meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang kayak kita kepoin banget nih. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan intinya. Saya bersama teman-teman juga pengen tahu lebih jauh nih terkait dengan dampak dari kegiatan kayak JWB dan juga Kanwil Journey yang telah dirasakan oleh Kang Non sendiri serta masyarakat, khususnya masyarakat Banten tuh seperti apa gitu. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya, yang dari orang-orang sekitar itu lebih aware, dan kita juga mungkin bisa lebih mengenal tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang penting di dinas atau bahkan influencer-influencer di Provinsi Banten, dan mengangkat mungkin tema-tema yang nggak biasa gitu loh, yang ngebahas batik, ngebahas ikan bandeng, ya kan, ngebahas destinasi wisata seperti itu. Nah, terkadang kita juga memang berjalan itu ngalir aja sih, kayak iseng-iseng, nggak harus sesuai dengan apa yang sudah kita programkan gitu loh. Kalau misalnya kita punya inisiatif atau punya dobrakan yang bermanfaat untuk kinerja kita, ya kita lakukan gitu loh. Kayak konten-konten itu sebenarnya itu bukan suatu program kerja sih, kayak memang sudah seharusnya kita lakukan seperti itu. Nggak harus bareng teman-teman angkatan, nggak harus bareng orang-orang dinas. Kalau misalnya kita sedang lewat, sedang berkunjung, gue lagi di ini nih, gini loh, sekarang udah kayak gini loh, atau enggak ya formal-formal dikit kok, formal-formal dikit lah, kayak halo, saya lagi ada di sini, ada apa aja sih di sini, kayak gitu-gitu. Itu udah makanan sehari-hari lah yang memang harus kita lakukan. Nggak cuma itu, kita juga ya menjaga image sebagai duta pariwisata, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita belajar, mungkin yang masih belajar, dan bagaimana cara kita bisa berbicara dengan orang-orang yang mungkin dihormati seperti itu, karena kita lebih sering bertemu pejabat-pejabat pekerjaan kita itu, seperti itu sih. Oke, mantap sekali Mas Kevin. Berarti dari paguyuban Kang Non sendiri juga bisa menerima serangkaian inovasi yang sekiranya nanti bisa diberikan oleh para anggota gitu ya. Mantap, mantap. Oke, untuk last question nih, sebelum benar-benar kita tutup acara diskus santai Ya, kita boleh. pada hari ini, mungkin bisa Kang Kevin berikan closing statement dari Kang Kevin sendiri terkait dengan adanya kolaborasi kerjasama antara lembaga khususnya paguyuban mungkin dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Pariwisata Kota Banten dalam meningkatkan pariwisata Indonesia. Apakah sudah cukup baik serta manfaatnya dan lain-lain. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Waduh, si Umu nggak bilang ada closing statement-mu. Ya, pokoknya kita ya seumuran kan, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, mungkin nggak semua orang itu passion di bidang Kang Nong seperti itu. Cuman yang kita harapkan saya berbicara sebagai paguyuban ya, sebagai paguyuban Kang Nong Provinsi Banten, ayolah kita aware, jangan terus termakan oleh
produk-produk atau asupan-asupan dari luar negeri, kita harus lebih mencintai produk dalam negeri dan harus terus melestarikan dan mengupayakan bagaimana caranya nanti anak kita, cucu kita itu lebih kenal dengan produk asli dari tanah bumi kita sendiri. Mungkin yang di Provinsi Banten itu ya apa aja yang ada di Provinsi Banten. Mungkin yang di Kalimantan, Sumatera ya lebih mengenali lah apa aja sih yang ada di asli dari tanah kita masing-masing seperti itu, karena banyak sekali pemuda-pemuda ini yang nggak tahu dan nggak aware sama sekali dengan apa yang mereka punya di tanah kelahiran mereka sendiri. Itu sangat disayangkan sekali sih, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Kevin atas closing statement-nya yang cukup menggugah emosi kita nih selaku insan dari pariwisata. Jadi diharapkan dengan adanya paguyuban Kang Non ini, teman-teman semua yang sedang menonton video ini bisa lebih aware nih terhadap produk dalam negeri khususnya nggak hanya di Banten tapi di Indonesia. Karena sebagai insan pariwisata, mari kita bersama-sama untuk memajukan pariwisata Indonesia. Mungkin itu aja Kang Kevin. Terima kasih Kang yang sudah mau berbagi insight-nya terkait keberlangsungan sinergi kolaboratif yang terjadi antara Paguyuban Kangron dan juga salah satu lembaga khususnya Dinas Pariwisata Kota Banten. Semoga bisa terus menginspirasi generasi muda dan juga bisa lebih berkontribusi secara aktif dalam memajukan pariwisata Indonesia. Semangat dan sukses selalu, Kang. Mungkin sebelum kita akhiri, kita masuk ke sesi dokumentasi dulu ya, Kang. Oke, yuk. Dari tim Umu sama Gilang bisa ready ya. Oke, siap bergaya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, aman. Oke, terima kasih Umu. Akhir kata kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kevin dan teman-teman semua. Terima kasih juga.